Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 16 Juli 2025 tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah jawaban atas permintaan yang disampaikan oleh Salomo kepada Allah. Ini adalah jawaban terhadap doa Salomo kepada Allah. Ketika dalam sebuah penglihatan, ketika Salomo tertidur di saat dia memberikan persembahan di Bukit Gibeon, Tuhan datang kepada Salomo dan memberikan satu permintaan. Apapun boleh dia minta. Dan permintaan Salomo saat itu adalah supaya Tuhan memberikan hati yang faham baginya untuk menimbang perkara, untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Karena itu yang diminta oleh Salomo. Bukan umur panjang, bukan kekayaan, bukan nyawa musuh, bukan kekuasaan. Tuhan langsung memberikan keputusan untuk mengabulkan permintaannya. Bahkan Tuhan nanti akan memberkati Salomo menjadi raja yang benar-benar berbeda dari raja sebelumnya dan raja sesudahnya. Disebutkan tadi, tidak akan ada seorang pun seperti dia, baik sebelum maupun sesudah dia sebagai raja di tengah-tengah Israel. Tentu kita boleh melihat bagaimana Salomo menyampaikan itu. Salomo memberikan permintaan yang demikian didasari oleh karena kasihnya yang sungguh kepada Tuhan. Salomo sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia tidak not action talk only. Dia tidak hanya kata-kata mengasihi Tuhan, tapi setiap tindakannya juga menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu terlihat nyata dari hidupnya yang menuruti ketetapan-ketetapan ayahnya Daud, di mana dia senantiasa memberikan persembahan hanya kepada Tuhan Allah. Itulah yang terjadi ketika dia memberikan persembahan di Bukit Gibeon. Dia tertidur dan Tuhan mendatanginya dan memberikannya satu permintaan. Lalu bukti yang berikut bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah dari isi permintaannya. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi dia mementingkan atau mempedulikan orang lain, orang-orang yang dipimpinnya, seluruh rakyat yang dipimpinnya, rakyat Israel. Demi kedamaian dan kesejahteraan umat itu. Itulah yang dia minta. Orang-orang yang mampu mempedulikan orang lain itu adalah tanda bahwa dia sungguh mengasihi Tuhan. Maka Salomo sungguh sangat mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang terlihat dari permintaannya ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, alangkah bahagianya. Satu permintaan yang diberikan
dan langsung dikabulkan sesuai dengan permintaannya, bahkan diberi lebih. Tuhan beri ekstra kepada Salomo nantinya. Walau dia tidak minta umur panjang, dia akan berikan, asal dia tetap hidup dalam ketetapan Tuhan. Walau dia tidak minta kemuliaan, Tuhan berikan. Walau dia tidak memberikan kekuasaan, Tuhan berikan. Jadi Salomo tahu persis apa yang paling utama untuk dia minta dari Tuhan. Marilah meneladani Salomo. Dalam setiap doa dan permintaan kita, kita juga menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita tahu mana yang paling utama yang perlu untuk kita minta, supaya Tuhan berikan kepada kita. Sekarang bolehlah kita memilah-milah dulu. Apa kira-kira yang menjadi hal yang sangat pokok dan penting untuk kita minta kepada Tuhan. Dan tentunya sebagai wujud dari kita sangat mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengabulkan seluruh permintaan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami untuk senantiasa mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dan biarlah lewat hidup kami yang bergantung kepadamu dan setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu merupakan tanda kasih kami yang sungguh itu kepadamu. Ya Tuhan, apapun yang menjadi permintaan kami saat ini, yang kami timbang menjadi satu hal yang sangat penting dan merupakan hal yang menunjukkan rasa kasih kami kepadamu, kiranya Engkau berkenan mengabulkannya. Ya Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Amin.